Halo semuanya, saya Nistitis Hepiana. Dalam video ini kita akan membahas tentang kemajuan teknologi bedah dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu, teknologi bedah telah berkembang pesat selama berabad-abad. Pada awalnya, operasi dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan tanpa anestesi. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi pasien dan juga resiko kematian yang tinggi. Ahli bedah kuno mengandalkan berbagai teknik untuk mengendalikan rasa sakit dan mencegah infeksi, seperti menggunakan kauter untuk membakar jaringan dan juga menggunakan pengobatan herbal untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah infeksi. Pada abad ke-19, anestesi dan antiseptik ditemukan dan mulai digunakan dalam operasi, sehingga operasi menjadi lebih nyaman bagi pasien dan mengurangi resiko kematian. Pada abad ke-20, teknologi bedah berkembang lebih pesat lagi. Berbagai alat bedah dan teknik bedah baru dikembangkan seperti operasi jantung terbuka, operasi transplantasi organ, dan operasi laparoskopi. Pada abad ke-21, teknologi bedah terus berkembang. Robotic surgery atau operasi robotik mulai dikembangkan dan digunakan. Robotic surgery adalah prosedur pembedahan yang menggunakan robot untuk melakukan operasi. Robot ini dikendalikan oleh dokter melalui konsol yang terletak di ruang operasi. Robotic surgery dapat melakukan operasi dengan lebih presisi. Robotic surgery dapat memberikan akses yang lebih baik ke area operasi yang sulit dijangkau. Dokter memiliki kontrol yang lebih baik atas robot sehingga operasi dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman. Beberapa tren perkembangan robotik surgery saat ini dan saya yakin akan terus berkembang di masa depan antara lain terjadi robotik surgery akan menjadi lebih akurat dengan penggunaan teknologi baru seperti artificial intelligence atau AI dan machine learning. Robotic surgery saat ini dapat memberikan akses yang lebih baik ke area operasi yang lebih sulit dijangkau. Bahkan di masa depan dimungkinkan untuk melakukan operasi jarak jauh atau teleoperation di mana pasien dan dokter tidak berada di satu tempat yang sama. Penggunaan teknologi baru seperti augmented reality atau AR dapat digunakan untuk menampilkan visualisasi 3D dari organ dan jaringan di dalam tubuh. Misalnya, dokter dapat menggunakan AR untuk melihat pembuluh darah dan syaraf di sekitar area operasi. AI dan machine learning dapat digunakan untuk memetakan anatomi pasien dengan lebih akurat. Hal ini memungkinkan dokter untuk merencanakan operasi dengan lebih baik dan menghindari kerusakan pada jaringan yang sehat. AI dan machine learning juga dapat digunakan untuk memantau operasi secara real-time. Hal ini memungkinkan dokter untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Dalam hal penentuan tindakan, AI dan machine learning dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam suatu situasi tertentu,
misalnya pada lokasi tumor yang perlu dihilangkan. Beberapa operasi yang dapat dilakukan dengan robotic surgery antara lain operasi gastrointestinal, operasi urologi, operasi ginekologi, operasi bedah onkologi, operasi bedah syaraf, dan juga operasi bedah kardiovaskular. Di Indonesia, robotic surgery kali pertama digunakan pada tahun 2012 di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Operasi tersebut dilakukan oleh tim dokter ARMIS, Advanced Robotic and Minimally Invasive Surgery Rumah Sakit Bunda Jakarta. Saat ini, terdapat lebih dari 10 rumah sakit di Indonesia yang memiliki robot bedah atau robotic surgery. Ada 2 jenis robot bedah yang digunakan di Indonesia, yaitu Da Vinci Surgical System dan juga Sina Surgical System. Da Vinci Surgical System merupakan robot bedah paling umum digunakan di dunia. Robot ini diproduksi oleh perusahaan asal Amerika Serikat, yaitu Institutive Surgical. Sedang Sina Surgical System merupakan robot bedah yang diproduksi oleh perusahaan asal Indonesia, PT Sinatek. Beberapa tantangan penggunaan robotic surgery di Indonesia. Pertama, pengadaannya berbiaya mahal, sehingga biaya operasi menggunakan robotic surgery yang dibebankan pada pasien juga akan mahal. Yang kedua, ketersediaan dokter yang terlatih. Di Indonesia, dokter yang terlatih dalam robotic surgery masih sangat terbatas. Kemajuan teknologi bedah telah menyelamatkan banyak nyawa manusia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Teknologi bedah akan terus berkembang di masa depan untuk memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik bagi pasien. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.